Pemirsa, 4 penambang emas ilegal ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan saat beraksi di Desa Sukamenang, Kabupaten Musirawas. Beberapa butir emas dan peralatan disita polisi. Setelah melewati medan yang cukup sulit dengan berjalan kaki melintasi hutan dan sungai selama 2,5 jam, polisi akhirnya menangkap 4 pelaku di lokasi penambangan liar di Desa Suka, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. 3 pelaku merupakan warga setempat, sedangkan 1 lainnya warga Pati, Jawa Tengah sebagai pemilik modal dalam kegiatan penambangan emas ilegal ini. Para penambang emas ilegal ini kemudian dibawa ke Mapolres Musirawas Utara untuk diperiksa. Dari mereka disita butiran emas seberat 42 gram dan peralatan pendukung penambangan seperti cairan merkuri, genset, dan bahan bakarnya. Didapati di TKP sendiri adalah penambang emas dengan menggunakan mesin dompeng yang kita amankan sebanyak 4 pelaku diduga penambang ilegal. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda uang 100 juta rupiah. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 59 warga Garut mengaku dibayat masuk aliran sesat Negara Islam Indonesia atau NII. Warga yang mayoritas masih remaja itu didoktrin dengan menyebut pemerintah Indonesia sebagai togut. ...59 warga yang diduga dibaiat masuk NII diketahui merupakan warga Kecamatan Garut, Kota Garut, dan mayoritas masih remaja. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah Republik Indonesia sebagai togut. Informasi adanya puluhan warga dibaiat ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, 59 warga yang diduga bergabung dengan NII itu akan dibina. Doktrinernya begitu ya, yang mendoktrinasinya kita juga sudah ditaik ke pantau dan afiliasinya kemana kita sudah dapatkan. Jadi prosesnya proses cuci otak kayak memang itu lebih ke brainwashing, lebih ke ketakutan karena doktrin-doktrin ini bisa secara masif masuk. Kepala Kesbangpol juga menjelaskan pembaiatan ini menyasar remaja yang dianggap labil. Mereka bergabung di NII, berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Pembaiatan NII menyasar pada remaja labil sebagai korbannya. Mereka didoktrin dengan pemahaman yang salah sehingga mengubah pola pikir mereka terhadap pemerintah. Perubahan-perubahannya ya menerangkan bahwa kita sesama muslim tapi dikafirkan oleh kelompok mereka. Jadi ini suatu penyimpangan yang menyesatkan menurut saya. Jadi mereka sudah berani mengkafirkan ke sesama muslim. Berapa usia anak Anda, Pak? Sekarang ini usianya 15 tahun. Berarti sudah dari 13 tahun ya Pak bergabung ya? Betul, dari kelas 1 SMP itu. Siapa yang pertama kali mengajak Pak? Menurut informasi yang digali sama saya, itu dia diajak oleh teman mainnya yang bernama Hikman. Hikman, terus dia dibawa ke Pak Wahyudin sebagai pembaiat. Kalau berbicara tentang markas, memang mereka tuh hidden, Bu ya. Hidden, jadi ini kan ada jejaring. Kalau kami mungkin mengistilahkan kan ada komandemen wilayah ya. Itu ada 10, tapi kalau untuk di Garut yang kami deteksi itu ada 3. Ada komandemen wilayah 1. Ya. Gerilanya kemana sih Pak? Ke sekolah-sekolah kah? Ke kampus-kampus kah? Memang atau random aja? Anak-anak ini Bu, anak-anak yang labil. Secara fisik mereka nggak punya ciri-ciri ya. Jadi mereka ini seperti bunglon di masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat. Yang tahu biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Karena biasanya ya ini anak-anak yang sudah bergabung biasanya kan punya kebutuhan infak ya. Yang kalau nggak punya dana biasanya yang ditipu adalah orang tuanya.
biasanya alasannya nabrakin motor, kehilangan barang, HP, kamera digital, nabrakin mobil, dan lain sebagainya. Jadi orang tua ditipu. Ini banyak orang tua juga nggak tahu modus ini. Tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama kawannya bilang kalau dia ngilangin barang kawannya, laptop misalnya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti sejumlah dana. Ratusan WNA pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara menjalani vaksinasi COVID-19. Informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.